Saudara, selamat ya, sudah melaksanakan kegiatan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Kalau yang perencanaan sebelumnya sudah dikoreksi sama asisornya lah, Bu Dina ya. Tapi selama pembelajaran tadi, apakah ada yang istimewa bagi saudara, bagi jenengan, atau ada yang masih belum terpuaskan, atau masih ada permasalahan yang perlu kita urai bersama-sama. Alhamdulillah untuk proses pembelajarannya sudah jalan ya, lama itu sudah selesai tidak sesuai dengan perencanaan. Ada ganjalan ya kami rasakan itu jadi antusias dan anak tuh kita sudah berusaha maksimal dengan berbagai cara agar anak itu bisa antusias, bisa aktif, tapi ada 1-2 anak yang sangat perlu ekstra lebih, mungkin perlu ekstra lebih dari kami, strategi apa ya itu perlu, mungkin perlu kita belajar lagi mungkin ya. Itu sih menurut saya. Kalau untuk tugas dan proses alhamdulillah sudah secara umum sudah berjalan dengan sesuai dengan perencanaan. Ada kendala 1-2 tadi ada yang presentasi itu harus kami bimbing agar dia bisa public speakingnya itu biar bisa diterima. Kemudian yang perlu kolaborasi dengan guru bahasa atau guru IPS mungkin itu sih menurut kami. Jadi yang jenengan lakukan desain pembelajarannya tadi sudah sesuai dengan RPP mendalam ya, sudah RPP mendalam ya. Cuma ada beberapa pengakuan panjenengan yang sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah sesuai skenario-nya, tapi ternyata ada 1-2 anak yang belum maksimal. Oke, pengamatan saya juga demikian. Jadi dalam pembelajaran tadi, kalau secara umum pembelajaran sudah berjalan sesuai yang jenengan rencanakan, tujuan jenengan sudah tercapai. Kalau tujuannya tertutup beberapa sudah tercapai, termasuk tugas sampai dengan Canva juga tercapai. Cuma ada anak-anak yang butuh perhatian khusus. Nah, menurut jenengan, apakah media panjenengan tadi, bukan jenengan sampaikan tadi medianya menggunakan PPT, apakah PPT-nya sudah menarik? Sudah mungkin orang audio apa yang video itu sebenarnya sudah mengkreasi video cuma karena keterbatasan waktu tidak sempat kami putar jadi. Oh ya, berarti yang pertama PPT-nya ya, medianya tadi PPT, oke. PPT-nya perlu dikoreksi nomor enggak? Menurut jenengan itu sudah PPT yang menarik karena ada gambarnya, tetapi kontennya, apakah kontennya sudah bisa membuat anak terpaku? Isinya, isi PPT-nya. Menurut kalian masih menarik? Iya. Sudah menarik. Iya. Layoutnya? Dari layout, dari materi. Kira-kira keterbacaan tulisan itu dari siswa di paling belakang bisa terbaca? Mungkin agak kecilan mungkin ya. Udah menemukan ya? Satu, untuk PPT tadi tampilannya menurut jenengan sudah menarik, ini subjektif sih ya. Menurut saya itu masih sangat standar. Kemudian tulisannya, ukuran untuk font untuk PPT itu ada aturannya. Jadi biar dari belakang terbaca. Karena tadi namanya aja PowerPoint, hanya poin-poinnya oke, hanya poin-poinnya saja kecil-kecil. Kalau judulnya udah gede, terbaca sekali. Tapi poin-poinnya mungkin tadi ya masih perlu. Kemudian yang kedua, kurang apa PPT-nya tadi menurut jenengan yang nggak sempat diputar? Videonya. Berarti yang kedua, panjenengan sudah menyiapkan videonya. Kenapa tidak diputar? Kelupaan. Berarti yang kedua, jenengan sudah menemukan untuk ngencang istilahnya, untuk mengikat perhatian anak-anak itu biar tidak lewat. Padahal berapa jam pelajaran? 3 jam pelajaran. Bisa mengikat perhatian siswa selama 3 jam pelajaran itu butuh kerja ekstra. Ada di sana penting dan itu akan lebih menarik karena ada suara juga.
Ini usaha yang kedua ya. Kemudian tadi saya mengamati kelas itu memang kelas istimewa ya. Menurut rekan-rekan guru ya salah satu kelas yang butuh perhatian ekstra. Kelas istimewa ya, betul. Tetapi kita tidak boleh terus karena kelas istimewa itu kelasnya memang seperti itu ya sudah, tidak boleh seperti itu. Tapi kita tetap harus maksimal dalam pengelolaannya. Mingapunten tadi pada saat presentasi panjenengan merasa presentasinya masih kurang. Ada 1-2 kelompok yang kurang menurut kami dan sudah kami berikan masukan dan mereka ulang ataupun hasil ulangan ternyata memang belum sempurna ya. Udah ada perbaikan tapi perbaikannya belum ternyata. Tapi menurut saya justru anak memperhatikan pada saat presentasi. Nah, tadi anak-anak yang tadinya pada berlepotan lah dia duduknya, bicaranya, begitu kelompok 5 presentasi mereka fokus. Meskipun kalau presentasi kelompok 5 tadi sudah bagus, kemudian yang kedua presentasi kelompok 4 kurang bagus, jenengan sudah memberikan mereka memberikan masukan, hak dan kewajiban presenter, hak dan kewajiban yang menerima audien, mengingatkan, kemudian mereka bangkit lagi. Anak-anak sudah bagus tadi. Kemudian yang ketiga kelompok 6 itu juga bagus tanpa ditegur, ya, tanpa ada pendampingan pun mereka sudah bagus. Jadi menurut saya saat presentasi tadi sudah berhasil. Memang ada kelompok-kelompok anak istimewa tadi yang jenengan masih harus mengingatkan hak dan kewajiban presenter maupun audien. Menurut jenengan, waktu 1 jam pelajaran yang tadi digunakan untuk membuat poster itu efektif atau lebih efektif jika itu sebagai proyek? Kalau sekedar poster saja benar proyek mungkin itu video. Jadi sudah 1 jam pelajaran untuk bikin poster itu menurut kamu sudah lebih dari cukup ya. Tapi berapa anak yang sudah masukkan hasilnya di JMD? Lebih dari 60% sudah lebih dari 60%. Tadi saat bikin poster memang ada 1-2 yang tidak menggunakan waktu dengan bagus. Ada keterbatasan kuota lah, ada yang perhatiannya teralih tidak ke poster, tetapi tadi saya sempat melihat bahkan ada yang buka chat, kemudian ada yang justru buka TikTok. Masih ada jeda waktu yang berlebih untuk anak yang sudah familiar membuat poster, dia udah selesai, akhirnya dia beralih ke TikTok, beralih ke yang bukan workers. Mungkin itu kalau misalkan ditambah bagi mereka yang sudah atau tugas yang lebih menantang mungkin, sehingga nggak mengalihkan perhatian ke yang lain sebelum mereka menarik kesimpulan. Dan tadi juga sudah menarik kesimpulan bersama-sama, tujuannya sudah tercapai deh. Ya, itu saja. Apakah ada yang masih ingin dengan lebih dieksplor lagi dari pembelajaran tadi, ingin mendapatkan masukan yang lebih, atau sudah cukup? Alhamdulillah sudah. Sekarang terutama jadi mengkonsentrasikan sesuai yang perlu ekstra. Iya. Saya akui kita butuh effort ya, effort yang lebih untuk khusus untuk kelas-kelas seperti itu. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah karena justru itu menantang. Tantangan kita bagaimana mengkondisikan kelas seperti. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk belajar bareng. Kemudian terima kasih dengan sudah mempersiapkan supervisi dengan sangat baik. Mudah-mudahan ke depan akan memberi pembelajaran yang lebih bagi jenengan untuk selalu mempersiapkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat baik bagi jenengan maupun bagi saya sendiri untuk saya sendiri. Mohon lanjutkan tugas.